kalau di era saya kami tidak gentar, kami tidak mundur, karena Demokrat berkoalisi dengan akal sehat, kebenaran dan keadilan. Prinsipnya, Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Namun Pak AHY, selama Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah yang juga Ketua Partai Demokrat Aceh, rakyat Aceh merasakan hal yang sangat bertolak belakang dengan jargon Partai Demokrat tersebut. Syahir Mirzal, salah seorang rakyat Aceh. Tapi kami juga tidak hanya ingin bersuara lantang tanpa aksi nyata dan tindakan. Integritas adalah kesatuan hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Pak AHY, tahun 2020 kemarin, anggaran bantuan sosial senilai 1,5 triliun yang telah ditetapkan dalam refocusing APBA hingga hari ini tidak pernah disalurkan kepada rakyat Aceh Rp1.000 pun. Apakah ini bentuk berkoalisi dengan rakyat? Sebuah insiden yang selamanya akan tercatat dalam sejarah Partai Demokrat. Gelengkan kepala dan katakan tidak, katakan tidak pada korupsi. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ngomong aja. Kami juga bersyukur berkat kecepatan dalam bertindak dan mengambil keputusan, serta kekompakan seluruh kader. Alhamdulillah, kami berhasil korupsi. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat atau Bapilu Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan kontroversial. Andi mengemukakan bahwa Demokrat serius membela rakyat. Hal ini terkait dengan upaya pengambil alihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko masih terus bergulir hingga hari ini. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang memastikan akan terus di garis perjuangan rakyat. Demokrat serius bela rakyat. Alat perjuangan itu partai kini sedang dalam upaya pembegalan jilid 2 oleh KSP Muldoko dan kawan-kawan. Sejenak kami akan konsentrasi ke persidangan. Kami menunggu saatnya nanti Depkumham keluarkan akte notaris pemalsuan peserta kongres buatan KSP Muldoko dan kawan-kawan. Kata Andi Arief dikutip dari akun Twitternya @andiarif, Kamis 16 September 2021. Masa kita masih ingin percaya bahwa yang dicuitkan itu adalah sesuatu yang harus direspon. Cuitan Andi Arief dalam kaitan membela rakyat inilah yang menuai reaksi beragam dari netizen. Tak sedikit yang menanggapi dengan nada miring. Salah satu akun misalnya berkomentar, "Atas nama rakyat yang mana Bro Arief? Asal tahu saja, Pak Muldoko pasti ambil alih Partai Demokrat. Kenapa sampean tidak merapat ke Pak Muldoko? Pak Muldoko punya segalanya. Kita tunggu endingnya saja." Ini banyak kasus sekarang ya, di pengadilan ada Andi Arief ditangkap. Saya menyerukan agar polisi itu bertindak profesional. Jangan ada pertimbangan politik. Kalau ada orang ketangkap lalu karena ini dari partai politik biar tidak gaduh ditunda dulu. Hukum tidak boleh begitu. Hukum harus bekerja tegas. Ketahuan sekarang, dibuktikan sekarang. Tidak boleh ada pertimbangan-pertimbangan orang ini tokoh politik nanti ramai nih kalau diadili. Tidak boleh begitu. Akun lainnya menanggapi, "Rif Arief, kasihan banget ya. Kalau nahkoda sudah tidak mampu, ya mending diganti daripada perahunya tenggelam. Tapi kalau mau karam bersama, kami rakyat Indonesia siap untuk menyaksikan dan bertepuk tangan." Sementara ada akun lainnya yang berkomentar, "Saatnya Partai Demokrat AHY akan tenggelam. Saya muak dengan Anda semua. Buka matamu, arah politik sekarang arahnya kemana? Zaman kepemimpinan Partai Demokrat ala SBY sudah berlalu. Selamat tenggelam." Kalau di era saya infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. PSB tidak pernah bicara khusus soal ini sama saya, tidak juga menegur, tapi juga tidak bicara khusus soal ini. Kalau memang ingin diperpanjangkan, ini sudah
nggak ada jalurnya juga untuk membangun. Ada juga komentar netizen, "Aduh, jangan ngibul. Sejak kapan Demokrat bela rakyat? Baguslah kalau mau konsentrasi ke persidangan. Jadi harusnya nggak ada waktu untuk nyinyirin pemerintah dengan narasi-narasi konyol." Tak ketinggalan akun lainnya berkomentar, "Rakyat CKS ya, kita tunggu jalannya sidang dengan pembuktian siapa begal yang sebenarnya. Kebenaran akan terkuak, lihat yang tenggelam siapa." Ada juga akun berkomentar, "Saat lo susah, Partai Demokrat, lo ngajak-ngajak rakyat. Saat lo dapat uang banyak dari hasil korupsi, nggak ada tuh yang dibagi-bagi ke rakyat. Mending lapor ke Pak BY agar rumah di Kuningan dijual aja, biar uangnya disumbangkan ke rakyat yang terdampak pandemi. Tagar koruptor ngaku bela rakyat." Ratusan miliar anggaran untuk pembangunan daya atau pesantren, masjid dan manasah telah dicoret untuk alasan refocusing. Sementara ratusan miliar lainnya anggaran untuk pembangunan ruang kantor, rehab kantor, pengadaan mobil dinas, dan pengadaan berbagai fasilitas untuk kepentingan birokrat sama sekali tidak dicoret. Apakah ini bentuk koalisi dengan rakyat? Tak ketinggalan akun lainnya dengan pedas berkomentar, "Seperti sebuah fata morgana kalimat Bung, bukankah 10 tahun telah diberi kesempatan? Baru dipengaruhi harga-harga cabai, bawang, daging saja sudah repot, kayaknya masa itu. Biarkan masa lalu jadi kenangan dan akan jadi pembelajaran." Tak ketinggalan ada salah satu akun yang berkomentar, "Bela rakyat, pret. Setahu saya Demokrat cuma bisa habisin duit rakyat. Nggak usah sok-sokan bela rakyat. Urusin saja partaimu yang sebentar lagi mangkrak, kayak peninggalan sesembahanmu." Gelengkan kepala dan katakan tidak. Katakan tidak pada korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Raharjo memastikan 34 proyek listrik mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup. Ada juga komentar lainnya, "Alat perjuangan keluarga tuk berkuasa." Lalu berkata, "Katakan tidak yang harus Sanusi, santun namun korupsi." Semoga KSP Muldoko memberi warna baru di dalam partai. Tak ketinggalan salah satu akun berkomentar pedas, "Serius bela rakyat, lebih serius lagi curi uang rakyat. Kalau pengen simpati rakyat, kembalikan uang yang dikorup kader-kadermu. Jadilah barisan terdepan dalam memberantas korupsi. Jangan jadi maling teriak maling. Serius bela rakyat, kok proyek mangkrak? Korbi dibebaskan." Nanya nih, Pak AHY di tengah masa pandemi dan lockdown yang dialami oleh masyarakat Malaysia, Gubernur Nova menjanjikan 10.000 paket sembako untuk rakyat Aceh yang menjadi TKI di Malaysia. Namun hingga hari ini tidak satu. Sementara akun lainnya mengeluarkan komentar yang cukup pedas, "Serius bela rakyat tapi ditinggalkan rakyat. Suara 7% itu hukuman rakyat atas partai korup saat berkuasa 10 tahun. Kupikir cerdas kau dungu." Dan yang paling menohok adalah pukulan balik bagi Andi Arief dan partainya Demokrat adalah cuitan salah seorang netizen yang mengunggah video tentang Gubernur Aceh dari Demokrat yang diduga korupsi bansos senilai 1,4 triliun rupiah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan terbuka kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau Pak AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Pak AHY, sebagaimana diketahui oleh publik, Partai Demokrat saat ini memiliki jargon atau tagline, "Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat." Netizen ini mempertanyakan komitmen Demokrat sebagaimana diungkapkan Andi Arief bahwa Demokrat serius bela rakyat. Nova Iriansyah adalah kader Demokrat yang secara resmi menjabat Gubernur Provinsi Aceh sejak tahun 2020. Nova awalnya menjadi wakil gubernur mendampingi Irvandi Yusuf yang terpilih dalam Pilkada Aceh 2017.
Setahun kemudian, Nova mengambil alih tugas Gubernur Aceh karena Irwandi Yusuf tertangkap tangan KPK atas dugaan korupsi. Dilansir dari tagar.id, masyarakat pengawal Otsus atau MPO Aceh melaporkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Presiden Joko Widodo. Nova dilaporkan karena diduga hingga saat ini belum menyalurkan dana bantuan sosial atau bansos senilai 1,5 triliun rupiah kepada rakyat Aceh yang terdampak pandemi COVID-19. Surat bernomor 017-MPO-B/SLP/11 itu juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Ketua Tim Penanganan COVID-19 Pusat, dan Ketua DPR Aceh. Koordinator MPO Aceh, Sakya Merizal menyebutkan, dana bansos tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 38 tentang perubahan penjabaran APBA 2020 atau refocusing APBD pada tanggal 15 Juni 2020. Padahal tahun anggaran 2020 hanya tersisa kurang dari 1,5 bulan lagi, ujar Sakya dalam keterangannya pada Tagar Selasa 17 November 2020 silam. Akibat tak disalurkannya dana tersebut, kata Sakya, banyak rakyat Aceh terdampak COVID-19 di luar penerima bansos dari pemerintah pusat atau PKH dan PST, dan dana desa mengalami kesulitan hidup, sehingga membuat daya beli masyarakat semakin menurun dan kondisi perekonomian rakyat di seluruh pelosok Aceh kian terpuruk. Selain itu, katanya, kebijakan tersebut juga akan berakibat terjadinya potensi mega silpa hingga triliunan rupiah pada APBA 2020. Hal ini sangat kontraproduktif dengan kebijakan Presiden Jokowi yang mendorong percepatan realisasi anggaran dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Padahal pada tahun anggaran 2020 hanya tersisa kurang dari 1,5 bulan lagi. Menurut Sakya, tindakan Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat tersebut secara gamblang telah mengangkangi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020, dan SKB Mendagri Menkeu Nomor 119/2813/SC Nomor 177/KMK.07/2020. Kata Sakya, kebijakan pembatalan penyaluran bansos ini juga berdampak memperburuk citra pemerintah di mata rakyat Aceh. Oleh karena itu, pihaknya memohon kepada Presiden Jokowi untuk memberi teguran keras dan sanksi tegas kepada Gubernur Aceh yang telah mengkhianati hak-hak rakyat di tengah musibah pandemi COVID-19, agar yang bersangkutan tidak lagi mengulangi perbuatan dan kebijakan yang merugikan rakyat, serta mengangkangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tegas Sakya.